Pro 2 RRI Palembang Suara Kreativitas. Hai sahabat kreatif. Kalau biasanya di jam 1 kita selalu adanya Green in Action. Tapi kayaknya mulai dalam bulan tadi kita berubah ya. Jadi ada kelas tambahan nih karena sekarang kan udah tatap muka nih, nggak ada lagi yang namanya daring. Walaupun sip-sipan sih kalau kata orang ya tatap mukanya ada sesi 1, sesi 2 ya. Walaupun kayak gitu kamu harus tetap belajar walaupun kamu tatap mukanya sesi pertama dapatnya pagi tapi siangnya kamu tetap belajar dong. Dan di Pro 2, seperti biasanya di minggu-minggu ini, sahabat kreatif ada kelas tambahan dari jam 1 sampai jam 2. And hari ini Erin sudah kedatangan Bapak yang akan mengisi pembelajaran kita siang hari ini ada Bapak Ferry Kurniawan ST dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Halo selamat siang Bapak. Yang Aduh seger ya Pak ya siang hari ini ya. iya Tetap semangat ya Pak. Ya Pak SMK 1 Muhammadiyah sekarang kayaknya lagi ulangan ya? iya lagi meet sekarang. Lagi meet ya. Heeh. Kalau anak-anaknya dari dulu kan, daring nih, Mhm, tiba-tiba sekarang ketemunya ulangan gitu. iya, Itu gimana, Pak? mereka sih senang ya Mhm karena, dari awal kan sudah pengen, mhm mereka itu udah pengen, "Wah kapan nih mulai sekolah?" mhm Udah 2 mhm tahun kan. mhm Nah mhm sekarang mereka udah masuk, udah mulai, ujian lagi mhm ketemu sama mhm teman-teman, ya mhm. walaupun misalnya yang sekarang kan harus bagi sesi ya, Ah hah harus ada bagi sesi ah pagi, sesi siang. Nah, hah. tapi mereka tetap antusias. Heeh. Oke oke. Kalau dari sekolah sendiri, ini kayak menyiapkan metode khusus nggak sih? Karena kan selama ini Mhm anak-anak mhm. daring nih, tiba-tiba ketemu lagi tatap muka, ini ada persiapan khusus nggak sih, Pak? Kalau persiapannya sih yang jelas kita prokes ya, Mbak, ya, Heeh, heeh, yang prokes itu protokol kesehatan mhm, kita laksanakan, kemudian kemarin yang baru update itu ah hah. kita ada vaksin bersama. Oh, oke oke Heeh, oke. jadi dipastiin SMK Muhammadiyah 1 itu udah vaksin, heeh, Mhm anak-anaknya, karena kita diminta juga selain dari prokesnya anak-anaknya juga harus siap juga dong gitu mhm, kan, bener bener dilindungin. bener. Gimana sih nanti ke depan anaknya ini, sekolahnya tetap, jalan, Mhm. kesehatan juga terjaga, seperti itu. Mmm, dari orang tua anak sendiri ada ketakutan khusus nggak sih, Pak? "Aduh kayaknya nanti aja deh tatap muka gitu, masih pandemi ini," kayak gimana? Kalau ketakutan sih saya rasa nggak juga ya, Ah hah karena kita sudah ah sosialisasi, hah, kita sudah kasih tahu bahwasanya, kita pun dari pihak sekolah terus menjaga mhm dan terus mensosialisasikan protokol kesehatan, mhm kemudian juga, di samping itu juga ke orang tua juga kita sosialisasiin mhm kalau misalnya ada orang tua yang mau vaksin mhm ke mhm sekolah, kita sudah mhm. vaksin. Nah, dan kita pastikan guru-guru kita semuanya sudah divaksin, seperti itu. Oke, jadi bener-bener kayaknya, dalam tatap muka kali ini bener-bener menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya, Pak, ya? Sangat sekali, Semuanya heeh, dijaga nih sahabat kreatif. heeh. Oke deh kalau kayak gitu, Pak. Hari ini nih, siang ini kita akan belajar beda nih sahabat kreatif. Kalau biasanya kita belajar PKN ya, matematika, bahasa Inggris, tapi hari ini kita akan belajar tentang teknik informatika nih. Betul sekali. Nah, kalau di SMK sendiri teknik informatika kayaknya jadi bener-bener idola ya, Pak, ya? Iya, heeh. Jadi kita itu, hampir 70% Mhm. anak-anak itu memilih, teknik informatika, terutama Mmm, TKJ mhm, ya, yang mhm kita di SMK Muhammadiyah 1 itu TKJ. mhm, Itu jurusan favorit, karena mereka ngerasa, wah kalau belajar komputer sekarang ini luar biasa banget gitu bener-bener kan, berguna apalagi ya? oh benar berguna gitu, apalagi masa pandemi kan Mhm, semuanya online, mhm malah kita mhm, nggak ketemu dan mhm sebagainya, mhm, banyak harus pakai media mhm sosial, mhm. kemudian penggunaan gadget dan Bener sebagainya, bener seperti bener itu. bener. Aduh, oke oke oke. Nah, untuk pembelajaran siang hari ini kira-kira bakal belajar apa nih, Pak? Rencananya kita hari ini, kita belajar tentang teknik informatika, materinya itu tentang TIK, Oke, teknik informasi dan komunikasi. oke. Heeh, seperti itu. Oke, kita bakal langsung belajar nih, Pak, ya? Ya boleh, nggak apa-apa, Oke, heeh. sahabat kreatif, pembelajaran kita siang hari ini teknik informatika bersama dengan Bapak Kurniawan dari SMK Negeri SMK Muhammadiyah ya? Tadi mau Iya. nyebut SMK Negeri Muhammadiyah nih, double ya. Dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang untuk pembelajaran TIK siang hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Heeh, baiklah, sahabat kreatif yang hari ini mungkin adik-adik di rumah yang lagi santai mungkin ya. Ini, perkenalkan dulu nama saya Ferry Kurniawan, saya sebagai salah satu guru di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Nah, di sini saya mengajar di, teknik informatika. Nah, di mana pelajarannya ini sebenarnya pelajaran dasar. Nah, kebetulan yang saya ajar ini materi kelas 10.
Nah, jadi artinya peralihan dari anak SMP ini masuk ke SMK. Nah, di sini mereka itu harus benar-benar aware dan sadar ketika apa sih maksudnya informatika itu seperti apa, pelajaran seperti apa. Mungkin adik-adik kita di rumah udah pada paham Mobile Legend, misalnya game Pasti ya online dan anak-anak sebagainya. zaman sekarang ya. Anak-anak zaman sekarang betul sekali. Akan tetapi apa sih yang dimaksud dengan email, kemudian akunnya seperti apa. Mereka bisa menggunakan, tapi mereka ini selain buat game, buat apa lagi ya yang bisa saya pakai. Nah, inilah materi tentang teknik informatika untuk bahan ajar itu teknologi informasi dan komunikasi. Di mana yang sekarang ini mungkin Mbak Erin dulu kelahiran tahun berapa Mbak Erin? 98. 98. Nah, era-era tahun 98 2000 ya. Itu udah nggak ketemu lagi zamannya DOS ya. Nggak ada ketemu lagi. zamannya DOS. Kalau saya tuh masih sempat ketemu belajar DOS pakai disket. Nah, kalau Mbak kan udah mulai pakai CD ya, zaman-zaman itu Kita udah udah mulai pakai CD, mulai pakai flash CD, disk flash yang kayak disk, gitu. udah kayak gitu. Nah, disinilah yang harusnya kita benar siapin karena kemajuan zaman kalau dilihat teknik informatika itu perkembangan TIK-nya itu dari era 90-an sampai tahun 2000 itu sangat cepat. Jadi eranya DOS sampai ke eranya sistem operasi itu sangat luar biasa gitu. Yang dulunya kita menggunakan WS, kalau saya masih pakai disket, kemudian ada Lotus, kemudian masih menggunakan disket, kemudian eranya berubah 1 dekade kemudian. Nah, perubahan itu kita rasakan adanya komputer yang menggunakan Windows misalnya, ada Mac seperti itu kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat kita terus berkembang dan eranya informatika ini sangat-sangat dibutuhkan. Kelihatannya sangat dibutuhkan di semua bidang malah. Malah sampai sekarang itu kalau dekade yang terakhir 10 tahun terakhir ini kita lihat itu ada selain dari komputer OS yang dilengkapi dengan sistem operasi juga ada internet, kemudian ada yang terbaru Android. Nah, kalau udah Android tuh udah paham nih anak milenial, anak zaman now itu kalau nggak tahu Android gimana ya gitu ya. Para Gen Z gitu ya Pak ya. Nah, Gen Z benar kali. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami ketika mereka dalam proses pembelajaran itu ada dasar-dasar kompetensi TIK. Apa sih dasar-dasar kompetensi TIK itu? Dasar-dasar kompetensi TIK itu adalah apa sih kompetensi awal ketika saya memasuki dunia yang dikatakan dunia maya, internet, misalnya ada yang disebut warganet juga. Nah, itu apa yang diperlukan? Yang pertama itu adalah kompetensi dasar pertama adalah akun. Akun itu apa? Akun itu adalah prasyarat untuk masuk ke dunia maya. Kalau kita di Republik Indonesia ini kan punya KTP nih, punya NIK. Nah, di dunia maya pun ada seperti itu. Kita harus wajib misalnya punya email. Atau misalnya nomor HP. Nomor HP yang hanya terkoneksi di akun kita sendiri. Kan nggak ada nomor HP yang double ya Mbak ya. Nah, jadi dari situ oh artinya saya sudah punya identitas. Nah, identitas saya seperti apa? Seperti itu. Nanti setelah ada identitas saya mau pakai apa nih? Mau dipakein apa? Nah, kita baru masuk lanjut ke kompetensi dasar kedua. Apa itu kompetensi dasar kedua? Itu device atau peralatan. Nah, peralatannya apa yang kita bisa gunakan? Kalau zaman dulu itu ada komputer. Nah, kemudian perkembangan komputer mulai banyak dan dilanjutkan dengan perkembangan dengan laptop. Nah, laptop kita bisa mobile, jalan dan sebagainya, kita bisa bawa yang lebih ringan dan lebih ringkas. Selain dari handphone, dari laptop dan komputer, sekarang yang paling tren itu adalah HP. HP-nya seperti apa? HP-nya Android dong, pastinya. Bukan HP-HP zaman Kalau dulu tebel-tebel banget handphonenya ya Pak ya. Betul. Jadi Zaman-zaman S kalau bla 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 gitu, N bla 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 itu ya merek-mereknya. ya jadi yang seperti itu udah mulai ketinggalan digantikan dengan smartphone sekarang dan pakai fasilitas Android. Nah, dari Android inilah mulailah ada aplikasi-aplikasi pendukung dan ini yang harus kita pahami. Nah, di mana pemahaman terhadap aplikasi ini yang biasa kita sebut dengan sebagai platform teknologi. Nah, platform teknologi ini biasanya adalah bentuk software. Game online juga sama, platform teknologi juga. Itu adalah salah satu bentuk games yang kita kembangkan, misalnya dikembangkan untuk
memberi kreativitas, Mhm. kemudian menumbuhkan bagaimana cara mengatasi sesuatu. Kan banyak games juga yang ada di lapangan itu kita rasain, wadah game simulator, Mhm. simulator sebagai pilot dan sebagainya. Nah, itu platform juga. Nah, dari ketiga dasar inilah sebenarnya pembentukan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah yang kita sebut kelas milenial tentunya. Nah, dari kelas milenial ini, kalau misalnya Mbak dulu pernah sekolah dong, Mhm. waktu pas di sekolah pakai Office-nya itu apa? Saya tanya. Kalau dulu Microsoft Office yang lama banget, yang Microsoft berapa ya kalau dulu? 2000, 2000, 2003? 2003. 2003. 2003 dulu Heeh. waktu Erin. Berarti masih ngerasain 2003 ya. Mhm. Nah, di zaman itu kita pakai Office, mungkin masih sekarang juga masih banyak. Adik-adik kita mungkin yang di beberapa daerah komputernya masih menggunakan itu komputer yang biasa. Komputer Mhm. dalam artian yang tidak terhubung dengan internet. Mhm. Nah, yang sekarang ini akan sangat berbeda. Berbedanya seperti apa? Aplikasi-aplikasi Office yang ada ini, dia akan menjadi satu platform utuh yang Mhm. dikembangkan oleh perusahaan besar Mhm. tentunya. Kalau saya contohkan di sini adalah Google Class, atau dalam artian di sini ada aplikasi pembentuk dari aplikasi itu sendiri. Misalnya untuk kita pakai dulu, kalau misalnya Word kita pakai, nah yang sekarang ini kita pakai Google Doc aplikasinya. Mhm. Nah, jadi kalau dulu kita masih bingung, oh ini saya ngetiknya di komputer, di layar besar, kemudian dengan resource yang besar, kemudian dengan daya listrik yang besar, sekarang cukup dari genggaman tangan saya udah bisa ngerasain gitu. Mhm. Ngerasain seperti apa? Lah, saya juga bisa ngetik dong. Mhm. Nah, contohnya saya nih, saya lagi pegang handphone sekarang, saya buka. Oh, ketika saya mau mau apa? Mau presentasi, saya mau Mhm. lihat, saya bisa lihat dari handphone saya. Bagaimana sih cara presentasinya, atau bagaimana saya menyiapkan. Jadi tidak perlu saya harus membawa laptop yang berat mungkin kan, atau komputer yang harus dijinjing kemana-mana. Mhm. Nah, dengan adanya gadget yang ini yang sudah terintegrasi dengan handphone kita, itu akan sangat mudah. Nah, dari kelas Google ini sendiri, karena kita juga dari Kemendikbud itu ada namanya program rumah belajar. Mhm. Nah, di dalam program rumah belajar itu sendiri, kita juga ada Oke. kelas-kelas tersendiri Oh, seperti itu. oke. Nah, untuk itu Mbak ya, kalau bisa ini untuk adik-adik yang ada di rumah, nah, kalau eh, yang sudah bersekolah SMP itu Mhm. biasanya sudah ada dari Kemendikbud kita. Nah, dari Mmm. pemerintah itu sudah memberikan akun Gmail. Oh, Iya, heeh. akun Gmail itu sebagai untuk masuk ke rumah belajar. Nah, di mana nanti dengan akun itu mereka sudah bisa akses sendiri tanpa harus dibuatin. Mhm. Nah, yang saya bilang tadi di awal, Mhm. kita ada tiga prasyarat, yang kompetensi dasar tadi ada Mhm. akun. Nah, ini dari Kemendikbud sudah disiapin. Artinya apa? Seluruh anak Indonesia yang sudah memiliki terdaftar di Dapodik, nah itu dia akan mempunyai akun sendiri secara Mmm. otomatis gitu. Nah, mereka nanti bisa mengembangkan. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mau belajar, mau nggak sih kita mau belajar seperti apa. Nah, kalau dulu ada Word, Mhm. kemudian ada Excel, nah ini diganti namanya. Ada Google Mmm. Doc, ada Google Spreadsheet, kemudian ada untuk presentasi kita pakai Google Slide, Mhm. kemudian yang terbaru dari Google itu ada Google Form dan Google Mhm. Slide. Nah, Oke. seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti inilah makanya adik-adik kita yang bersekolah, terutama yang masih apa ya, masih dalam PPKM ya, Mhm. yang mungkin masih ada beberapa sekolah yang, atau misalnya tiba-tiba sekolahnya ditutup atau karena ada temannya atau Mhm. sahabatnya yang terkena positif misalnya seperti Mhm. itu, dia harus menggunakan platform ini. Mhm. Jadi untuk supaya kita bisa collab bersama, Ah kita hah. bisa collab bareng. Nanti ini kita coba nih ya, Iya. kita coba collab bareng. Saya buat note, Ah nanti hah. Mbaknya juga bisa join ke Ah saya, hah. kita samain. Nah, artinya apa? Kolaborasinya ada. Nah, Mhm. di SMK Muhammadiyah sendiri, SMK Muhammadiyah 1, Mhm. ini alhamdulillah tahun ini kita sebagai salah satu sekolah pusat keunggulan. Oke. Heeh. Di mana sekolah ini mendapat apresiasi dari pemerintah itu, kita semua satu Sumatera Selatan itu hanya 11 sekolah, Mbak. Oh, oke, oke, Heeh, oke. bayangin, dengan seperti itu kita diminta dipacu untuk anak-anak didik kita ini supaya bisa apa? Supaya bisa menggunakan platform teknologi dan Benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya, Pak, ya? betul sekali. Makanya
kalau misalnya teman-teman kita yang ada di luar, misalnya masih SMP, misalnya mau masuk sekolah, ya pilih aja tempat kita sudah bisa kita sediain. Atau misalnya mau, oh Pak boleh nggak ya kami datang dulu, misalnya mau lihat ini sekolahnya gimana sih, bentuknya sekolah di mana. Kalau di radio kan saya cuman bicara aja nih, silakan datang aja ke Balai Yuda, boleh seperti itu. Kita lihat guru-gurunya, nanti kan kakak-kakaknya seperti apa. Nah seperti itu. Nah dari sini juga materi-materi yang hadir yang ada di platform teknologi ini akan terus kita kembangkan. Nah, jadi teman-teman kita juga yang sudah menggunakan ini bisa mengembangkan sendiri. Mengembangkan seperti apa? Kalau misalnya Mbak Iren hobi nulis nih, suka diary nggak? Suka nulis diary nggak? Iya suka. Suka ya. Nah, kalau biasanya kita zaman dulu kan kita nulisnya di kertas gitu Di ya. binder. Di binder ya. Nulisnya di binder. Nah sekarang bisa pakai Google Doc. Nah, seperti itu. Bagaimana cara nulisnya? Ya kita bisa tiap hari update. Nah, kita bisa lihat, kita bisa bagikan. Informasi ini bisa kita bagikan bersama. Bagi dengan siapa? Tentunya dengan orang-orang yang ingin kita bagi. Nah, sekarang tingkat security atau tingkat keamanan itu akan jauh lebih lebih masif sekarang. Karena apa? Kecurangan di teknologi ini sangat besar. Dengan harapan kita ini sebagai sebagai objek di mana objek security atau keamanan yang harusnya benar-benar terjaga. Makanya yang akun email, nomor HP itu tolong jangan disebarluaskan seperti itu. Mungkin Mbaknya juga pernah dapat telepon, Mbak mau pasang ini enggak, mau pasang apa? Mau pasang kartu kredit enggak misalnya gitu. Ada ya. Nah, itu karena apa? Nomor kita ini udah kemana-mana gitu. Padahal kita nggak pernah tahu kan, mungkin kita ada masuk IG. Ini dari mana nih gitu ya? Masuk IG, masuk Facebook dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah nanti kita akan coba untuk yang kelas uji praktik. Itu kalau dilihat di uji praktik itu ada Google Doc, kemudian ada Google Spreadsheet, kemudian juga ada Google Slide, kemudian ada Google Form dan juga Classroom. Nah, untuk yang Classroom kita nggak ujikan di sini karena ini akan berbeda jenjang. Takutnya ada beberapa teman kita yang ada di luaran itu nggak bisa menggunakan karena Classroom itu hanya untuk kelas saja seperti itu, kelas ajar. Jadi untuk kelas Google-nya sendiri sih dia satu platform yang memang ditempatkan. Jadi rumahnya misalnya kayak kita ada studio radio seperti itu kan, orang-orangnya ada penyiar dan sebagainya, itu kelasnya. Nah, tapi bagian penyiaran misalnya dokumen, bagian dokumentasi, kemudian nanti ada juga yang misalnya bagian finance, misalnya seperti itu nanti dipakainya Google Spreadsheet misalnya seperti itu. Oke. Menarik ya sahabat kreatif. Jadi nanti kita bakal praktekin langsung ya Pak ya. Sahabat kreatif juga di rumah nanti bisa lihat gimana kita cara praktekin langsung nih kalau kamu penasaran. Tapi kita bakal break dulu, kita bakal balik lagi. Setelah beberapa lagu yang bakal kalian kasih buat kamu, tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Terbawaku di sini, hanyut ke dalam sepi, terpana oleh delusi cinta.
sampai kapan mampu ku bertahan. Harapkan dirimu berpaling lagi padaku. Ego di antara dua manusia biasa. Selama waktu masih ada, ku tetap menjaga rasa yang telah nyata. Bagaikan pelita di jiwa, dambakan akhir yang fana. Menariku di dalam mimpi hingga akhir nanti, berdua kan bersama. Sesaat biar ku nikmati. Purnama terlewati, kau tak kunjung kembali. Terpaku dalam memori, hilang. Still I'm longing, still I'm waiting, still I'm hoping for the world you gave me. Still I'm learning, still I'm living, still I'm dreaming for your arms to hold me. Still I'm longing, still I'm waiting, still I'm hoping for the world you gave me. Still I'm learning, still I'm living, still I'm dreaming. Selama waktu masih ada, ku tetap menjaga rasa yang telah nyata. Bagaikan pelita di jiwa, dambakan akhir yang fana. Menariku di dalam mimpi hingga akhir nanti, berdua kan bersama. Sesaat biar ku nikmati. Delusi. Lagi bete atau lagi stres? Mending dengerin musik yang kamu suka sesering mungkin. Mau request lagu sesering mungkin? Setiap hari dari jam 7 malam hingga 12 malam hanya di Pro2 Populer. Lagu ini atau lagu ini. Kamu juga bisa hempaskan masalah kamu di sini. Maksudnya bisa curhat-curhat gitu ya. Di sharing time dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Hanya di Pro2 FM Palembang, Suara Kreativitas. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi
restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu merawat restu. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. You are listening to Pro 2 FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey guys, this is Bruno Mars. Hey, I'm Dua Lipa. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. Here we go. Confuse me, yeah. Get off your knees. Boy, I don't give. Jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Matamu tak secerah dulu, firasat mengganggu, kau sembunyikan sesuatu. Mengapa selalu menghindar saat ku tanyakan, adakah yang salah? Seakan semesta tahu dan jawab resahku selama ini. Semampuku untuk bertahan, tak sanggup untuk merelakan selama ini hanya dirimu. Setiap ku tak berbalas, kau ingkari janji kita, kau hancurkan mimpi kita. Hanya pelukmu, lembut bibirmu, kau berikan untukku. Dan untuknya
bagiku. Seakan semesta tahu dan jawab resahku. Tak sengaja ku baca pesanmu. Kau duakan aku dengan mantan kekasihmu. Semampuku untuk bertahan, tak sanggup untuk merelakan selama ini hanya dirimu. Setiap ku tak berbalas, kau ingkari janji kita. 5 tahun sia-sia, hangat pelukmu, lembut bibirmu, kau berikan untukku dan untuknya. Semampuku untuk bertahan, tak sanggup untuk merelakan selama ini hanya dirimu. Setiaku tak berbalas, kau ingkari janji kita. Kau hancurkan mimpi kita. Hangat pelukmu, lembut bibirmu, kau berikan untukku dan untuknya. Hangat pelukmu, lembut bibirmu, ku relakan untuknya. Untuknya. Suara kreativitas Berdua RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kita udah balik lagi nih dengan percobaan asik. Kayak di laboratorium ya kita siang hari ini, sahabat kreatif punya percobaan, dan Erin masih bareng sama Bapak Ferry dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Sahabat kreatif, siang hari ini kita tadi udah berbicara tentang teknik informatika ya Pak ya, mulai Iya, dari betul. perkembangannya, terus awal mulainya ini dari apa gitu, komputer zaman dahulu kala gitu ya, zaman dinosaurus masih menyerang gitu sahabat kreatif. Bener-bener, dan sampai sekarang perkembangannya udah jadi kayak smartphone kecil yang segenggam aja udah bisa dibawa kemana-mana. Nah, dan tadi juga kita udah ngomongin masalah beberapa hal juga ya Pak ya, Iya. mulai dari kompetensi dasar TIK, terus juga ada juga yang namanya kayak Google Sheet ya Pak ya, Iya. Google Classroom, Google Form. Nah, sahabat kreatif, tadi kita udah bilang kita bakal mempraktekkan. Aduh, kalau kamu penasaran ya. Jadi ini Erin udah dikirim tadi sama bapaknya via email ya Pak ya. Ya. Ini salah satu foldernya, dan ini tinggal buka aja foldernya. Aku akan mencoba membuka folderku dulu sahabat kreatif, dan aku akan mencoba untuk share screen ya sama kamu sahabat kreatif. Di sini Erin bakal memperlihatkan sama kamu gimana isi foldernya ya Pak ya. Ya. Nih, jadi foldernya itu kayak gini nih sahabat kreatif. Jadi di sini nih ya. Jadi di sini nih sahabat kreatif, ini kayak ada yang namanya bahan ajar. Terus juga ada yang namanya ini nih di Google Drive, kamu bisa lihat ya. Ini masuk ke Google Drive ya Pak ya. Ya, betul. Terus Erin bakal masuk ke kelas Uci Pro 2 nih. Nah, Erin udah masuk nih Pak. Udah masuk ya? Oke. Oke. Nah, jadi untuk adik-adik di rumah yang baru mungkin selama ini masih menggunakan ngetik di Word misalnya seperti itu kan. Terus nanti dimasukin dalam flash disk, mungkin nanti dikumpulin sama gurunya atau di print out sehingga ini Bu, ini hasil tulisan saya seperti itu. Atau misalnya, Bu, saya mau buat presentasi, tapi presentasinya saya harus bawa laptop nih. Nah, saya hadirkan ke kelas, saya presentasi pakai proyektor dan sebagainya. Tapi yang sekarang ini enggak lagi.
Jadi di abad 21 ini dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini, apalagi sekarang ini kelas daring ya. Nah, jadi saya dan siswa didik saya di SMK itu kami menggunakan Google Drive sebagai sarana untuk pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti apa? Nah, ini yang mau kita coba nih sekarang. Oke. Jadi kalau yang tadi di awal kita bilang ada Google Doc, dokumen, kemudian spreadsheet, kemudian slide. Nah, ini saya coba tambahkan satu-satu dulu ya. Saya coba untuk di Google Dokumen. Nah, saya tambahkan Google Dokumen di sini. Ini ada kelas uji ya. Saya tadi sudah kita coba di kelas uji. Kita lanjut di kelas uji saja. Oke. Nah, di sini di kelas uji misalnya saya pengen buat tulisan atau pengen buat note. Misalnya agenda hari Senin. Jadi nanti di satu kelas kita satu tim itu bisa tergabung di sini dengan menggunakan satu akun saja. Cukup satu akun, nanti teman-temannya bisa bergabung di satu ini tanpa harus khawatir dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Misalnya agenda hari Senin. Hari Selasa ini ya. Ini sahabat kreatif ya, kalau kamu lihat kita lagi live streaming dari YouTube kita RRI Palembang dan Erin di sana udah share screen nih. Udah kelihatan juga nih Pak Ferry sedang menulis nih di percobaan kita siang hari ini nih. Sahabat kreatif nih. Ini kayak benar-benar memudahkan kita semua ya, apalagi kalau pelajar kan kadang notif nggak terbaca dengan baik kalau masalah WhatsApp, apalagi kalau dibisuin ya grupnya. Nah, jadi ini Pak Ferry lagi ngetik nih. Nah, dan for your information nih sahabat kreatif, Pak Ferry ini ngetiknya dari handphonenya sendiri. Jadi di sini Erin juga bisa ngetik dan Pak Ferry juga bisa ngetik nih. Belajar bersama, misalnya saya buat belajar bersama Pro 2. Nah, di sini misalnya ini saya buat nih hari Senin, agenda hari Senin. Kita kan sekarang lagi ujian nih, lagi ujian mid semester di sekolah. Saya buat note seperti ini. Kemudian hari Selasa nanti saya buat kelas bersama Pro 2. Nah, ini sahabat kreatif juga nanti teman-teman satu kelas bisa ngelihat kalau di situ ada note merah di situ, itu nanti Mbak Erin juga bisa collab di situ, bisa kasih note bareng. Coba deh Mbak, Mbak masuk di sana. Coba deh. Ditambahin. Erin juga bakal nulis nih. Kalau tadi Pak Ferry nulis pakai handphonenya sendiri, sekarang Erin nulis pakai nih. Nah tuh ada note-nya ya. Nah, kalian bisa lihat, Erin juga nulis dan ini benar-benar satu akun ya Pak ya. Betul, di satu akun. Jadi kita cukup satu akun yang sama, misalnya seperti itu. Saya hanya memberikan link ke Mbak Erin, nanti di sana saya beri akses. Mau saya akses seperti apa? Mau saya jadi komentar kah? Mau hanya cuma lihat-lihat saja atau mau editor? Nah, ketika kami sebagai Dewan Guru, misalnya kita ada grup guru nih. Ketika grup guru kita buat seperti ini, kita jadiin semuanya editor semua. Nah, jadi untuk perkembangan peserta didik itu bisa kita terpantau. Nah, ketika saya mengajar misalnya hari Senin misalnya. Hari Senin ini ada satu siswa bernama Ali misalnya. Nah, bernama Ali tidak bisa hadir karena sakit. Bisa hadir karena sakit. Nah, di sini guru yang tidak mengajar atau tidak ada di ruangan itu pun dia tahu. Karena note-nya kita share bareng gitu. Nah, jadi semuanya bisa ngerasain, semua juga bisa, oh berarti si Ali ini nggak hadir karena sakit seperti itu. Artinya nanti waktu pas dikoreksi, oh kemana si Ali ini? Kadang-kadang kita gitu kan, waktu pas kolek hasil kok nggak ada satu nama misalnya seperti itu. Nah, ini dengan yang seperti ini kita ada note sendiri. Benar-benar kayak pengganti buku harian gitu ya Pak ya. Betul, pengganti buku harian. Nah, ini baru kita gunakan untuk yang Google Dokumen ya. Nah, terus bagaimana nih kalau misalnya saya mau buat spreadsheet atau misalnya kita untuk pengelola angka misalnya. Nah, untuk pengelola angka sih prinsipnya sama. Kita cukup saya tambahkan satu, misalnya saya pilih spreadsheet. Nah, di sini ini biasanya nih yang paling sering menggunakan angka-angka ini siapa ya kira-kira ya?
Kalau di Ini rumah, biasanya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu. Nah, jadi misalnya ibu-ibu misalnya di rumah nih, atau misalnya dia mau kasih uang jajan ke anaknya. Nah, supaya misalnya, "Nak, hari ini udah jajan 10.000 nih. Pagi minta 1.000, siang minta 5.000. Nah, sore ini minta 5.000 lagi." Nah, di sini kadang-kadang si anak ini kan nggak ngerasa. Dia cuma ngerasa, "Ma, minta dong, Ma. Saya mau adek mau jajan nih." Udah, kita buatin aja di spreadsheet di sini. Nah, misalnya saya kasih contoh misalnya saya buat daftar uang jajan kakak. Oke, nah di sini saya buat. Tampil nggak di Mbak Erin ya? Oke, udah ada. Belum. Udah ada ya? Oke, terbaru nih sahabat kreatif udah Erin refresh ya, dan kamu lihat bisa spreadsheet-nya ini. Oke. Nah, ini ada spreadsheet-nya. Nah, ketika dibuka itu uang jajan kakak nih. Misalnya di hari Senin misalnya. Nah, hari Senin misalnya dia biasanya uang jajan sekolah nih. Dia sekolah pagi misalnya uang jajan sekolah. Oke. Di sini kalau kamu lihat tampilannya kayak folder ya, Pak ya? Iya. Di sahabat kreatif. Uang jajan sekolah. Ini. Nah, tuh. Uang jajan sekolah misalnya kita buat 5.000 misalnya. Nah, di sini kasih angka nih. 5.000. Terus biasanya sudah pulang sekolah nih. Pulang sekolah anaknya mau beli pensil misalnya. Tambahin, beli pensil. Kita buat di situ 2.000. Nah, kemudian nanti agak siang dikit, Mama minta GoFood dong, Ma, misalnya gitu kan. Nah, kadang-kadang anak-anak tuh, lapar nih, Ma. Kakak makan dong. Enggak selera misalnya. Mama masaknya itu aja sih, kayak gitu kan. Nah, misalnya di sini ini GoFood misalnya. Pesan makanan. Misalnya di sini 15.000. Nah, baru 1 hari ini aja, ini kan udah 3 kali pengeluaran nih. Nah, biasanya kalau ibu-ibu nanti dia komplainnya ke ayah. Ya, si kakak nih ya, hari ini jajannya banyak banget. Udah uang jajan sekolah, beli pensil, beli pena, dan sebagainya. Mana sih, Mah? Masa iya anak sekecil itu bisa jajan banyak? Nah, dengan hal seperti ini, si kakak juga bisa menyadari. Nyadarin Kayak catatan apa? bukti ya. Nih, tadi kamu Nah, minta aja nih. Nah, yang hal-hal yang semacam ini sekaligus kita menyadarkan peran dari TIK itu seperti apa, kita juga informasinya juga jelas gitu. Jajannya jajan apa. Kadang-kadang juga hal-hal yang semacam ini jadi catatan. Catatan seperti apa? Misalnya kita jajan apa? Oh, adik tadi jajan di sekolah misalnya beli es misalnya. Nah, ternyata beli es itu buat dia sakit perut atau sakit gigi, beli coklat misalnya. Nah, kita juga bisa record di sini. Ini hal yang sederhana. Tapi kadang benar-benar penting ya Pak ya di saat-saat tertentu yang kayak, Betul. ini kenapa kayak gini? Iya tadi beli apa ya gitu. Kadang kan ada uang nih Pak, ada uang gitu kan. 100.000 pecah gitu. Iya, betul. Biasanya kalau pecah sekali dia habis sehari. Iya, betul. Dia jangan sampai pecah, sekalinya pecah habis. Tadi kemana ya? Tadi beli apa ya gitu. Iya, jadi perasaan kok cepet habis ya gitu. Seperti itu. Jadi ini sebagai catatan kita juga sih. Oh, artinya kita enak. Kalau udah ada catatan seperti ini kan paling tidak ini melatih kita. Kalau selama ini mau kasih catatan harus buka laptop dulu, harus buka misalnya komputer dulu, belum nyalainnya seperti itu kan. Tapi kalau misalnya dengan handphone atau gadget yang ada di seputaran kita, kita juga bisa ngelihat. Oh, saya sudah punya reportnya, saya punya catatannya. Kemudian saya juga bisa collab bareng. Nah, di SMK kita itu yang kelas 10 ini itu ada nama profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu salah satunya adalah itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu di mana? Kita bisa belajar yang pakai Google Dokumen tadi di awal. Yang di sini nih sahabat kreatif tuh. Itu kita bisa bergotong royong apa? Kolaborasi. Nah, kemudian berkebinekaan luas. Nah, seperti apa berkebinekaan itu? Nah, artinya apa?
kita itu bisa mempelajarin apa saja kolaborasi dengan orang lain yang ada di luar. Jadi misalnya saya nih nggak kenal sama Mbak Erin. Ya kalau kita di satu ruangan sepertinya bisa kenal kan, bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya saya misalnya pulang nih, saya pulang ke Jawa misalnya, Mbak Erin masih di Palembang. Terus ketemu bareng enggak, teleponan ya mungkin masih bisa lah telepon. Tapi ketika saya punya note catatan, nah saya punya note, saya kasihin di sini. Oh ini catatan saya hari ini saya jalan-jalan ke Gunung Bromo, misalnya besok saya jalan ke Borobudur. Saya tulis catatan itu dan saya buat dokumentasi. Kalau misalnya di IG atau di misalnya di Facebook misalnya itu kita kan hanya bisa ngelihat berkomentar dan dilihat oleh semua orang. Nah, tapi di sini kita punya privat. Nah, Kayak kita pengennya sama siapa yang berbagi ya Pak ya. betul, Ini sama aku siapa. cuma berbagi sama beberapa orang nih gitu ya, kayak gitu aja gitu. Kadang hal-hal itu beberapa orang juga ngerasa, wah saya nggak ingin dipublish dong ke kehidupan pribadi saya. Tapi pengen berbagi ke beberapa orang juga Nah, gitu ya Pak tapi ya. saya juga pengen nih, saya pengen sadar ke ini. Apalagi yang sekarang anak-anak kita kan di masa pandemi ini kan banyak di rumah ya, banyak di rumah, mereka banyak menggunakan internet. Kadang-kadang penggunaan dalam tanda kutip ya internet yang agak negatif gitu. Misalnya dia gunain Facebook, ngebully kawannya nih, Iya benar. ngebully temannya. Nah, yang seperti itu kan nggak boleh. Aha. Oh ini tadi si Anu nih nggak ngerjain PR segala macem. Nah dibully lah di Facebook terus seperti itu kan. Nah ujungnya kan si anak tadi ngerasa nggak pede gitu. Karena dilihat orang banyak Iya, gitu ya Pak wah ya. ini mana lagi teman-temannya. Tapi kalau kita buat seperti ini kan kita punya note pribadi, kita punya catatan, kemudian kita punya riwayat data yang memang punya kita sendiri. Saya nggak suka misalnya, ya saya tinggal ganti aja. Toh yang saya yang nulis kan, ya seperti itu. Nah untuk yang ini yang apa? Yang sudah dewasa juga misalnya kita kelas pekerja misalnya. Kayak saya sebagai seorang guru profesinya Mbak Erin misalnya sebagai seorang penyiar radio mungkin pengen presentasi ke orang lain. Itu bisa juga gunain. Kalau kita dulu kan presentasi misalnya kita buat pakai PowerPoint ya, misalnya digunain PowerPoint. Nah, sekarang bisa juga di PowerPoint. Di handphone juga. Malah bisa dijalanin langsung dari sini. Nah, seperti itu. Ini saya coba contohin lagi nih, satu lagi. Jadi biar nanti yang di rumah ini bisa ngajak temennya nih, satu geng misalnya kayak gitu. Yuk kita buat nih, kita buat kolaborasi, kita buat hasil literasi yang bagus gitu. Literasi digitalnya oke gitu. Nah, kalau misalnya kita manfaatin itu, wah luar biasa nih. Adik-adik kita juga yang di rumah juga walaupun tidak punya komputer atau laptop, dia cukup menggunakan handphone yang tetap bisa produktif dari rumah. Karena apa? Yang saya temukan itu ketika masa pandemi seperti ini adalah kebanyakan orang tua bingung, pusing dia. Dia pusing seperti apa? Anak saya itu kenapa ya minta beliin laptop, minta beliin komputer ya. Kita tahu sendiri beli laptop, beli komputer kan bukan harga yang murah zaman Bener-bener sekarang. ya Pak ya. Nah, benar-benar apalagi sekarang misalnya kondisi yang seperti ini, kondisi ekonomi yang seperti ini. Dengan dia menggunakan handphone saja, apakah Pak handphonenya perlu yang bagus nggak? Sebenarnya nggak juga sih. Yang penting dia bisa akses internet udah cukup karena aplikasinya ini udah terinstal satu paket. Udah satu paket sama handphonenya. Iya, udah di sudah paket satu dalamnya, handphonenya. gitu ya. Jadi kita tidak memilih brand A atau brand B. Cukup dia ketika menggunakan Android pasti punya email gitu kan. Nah, ketika dia guna email sudah pasti dapat fasilitas seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kita coba kita coba buat ya yang untuk yang presentasi misalnya Pro 2. Nih, sahabat kreatif kayak udah Aren liatin. Ini udah Aren refresh juga dan hola langsung keluar nih presentasi. Presentasi tanpa judul nih. Sahabat kreatif. Oke, dan ini benar-benar tampilannya kayak kalau kita lagi daring benar-benar kayak PPT ya Pak ya? Iya betul. Jadi nanti ini kita bisa apa? Bisa tambahin juga misalnya Mbak Erin bisa nggak coba tambahin gambar di sini misalnya dari laptopnya. Oke deh, aku bakal tambahin ya. Misalnya logo Pro 2 atau apa Oke. backgroundnya. Nah, Jadi kita, sahabat kreatif di sini juga bisa menambahkan semuanya ya Pak ya? Iya, jadi karena collab bareng ya. Jadi misalnya saya hanya basicnya saya mengisi memberikan bahan
ini basicnya tolong dipercantik misalnya seperti itu. Nah, nanti kan akan muncul. Bahkan sampai ke template-nya udah ada nih Pak ya, nih Betul sahabat sekali. kreatif nih. Kamu bisa ganti-ganti template loh, Erin seneng loh kayak gini. Ini memudahkan aku ya. Tolong Ibu dosen ya, kita pakai ini aja gimana kuliahnya. Soalnya ini benar-benar hal yang baru ya Pak ya. Iya, Mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin nggak amazed sama yang kayak gini. Iya, Yang beberapa orang yang juga masih padahal kita kuliah kok daring tapi lewat Zoom gitu ya. iya, Kayak tapi kita kuliahnya yang tinggal ya share screen aja gitu, PPT yang kayak gitu. Padahal yang kayak gini lebih memudahkan ya Pak ya. Betul sekali. Jadi nggak perlu bikin PPT lagi, tinggal ketik aja di sini udah gitu. Kalau PPT kan mau cari template-nya juga, mau cari temanya, ganti-ganti warnanya. Tapi di sini kamu tinggal klik dan udah jadi. Udah jadi, betul sekali. Tinggal jadi, tinggal jalanin. Nah, kemudian nanti karena kita ini ada hasil karya kita, misalnya ini mahasiswa nih misalnya, hasil karya kita, orang lain tetap bisa buka, orang lain tetap bisa komen, tapi dia nggak bisa ngapus. Nah, kita ganti kita ganti share-nya dengan authority misalnya hanya komentar atau hanya lihat-lihat saja seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu akan menjaga istilahnya menjaga kualitas data dari yang kita buat. Kadang-kadang originalitas itu kadang-kadang zaman sekarang ini istilahnya yang imitasi itu banyak. Banyak banget ya. Istilah produk copas lah ini. Saya copas dari sini, saya coba. Tapi kalau ini lo mau copas silakan, mau copas kayak gimana? Harus buat lagi dong dari bisa awal. plagiat juga enggak ya Pak ya? Iya, karena harus buat lagi sendiri kan. Walaupun dia buat sama persis, tampilannya sama, tapi dia harus buat sendiri. Artinya apa? Membiasakan kita, membiasakan untuk apa? Untuk kita mencoba untuk membuat karya yang memang orisinil seperti itu. Karena kalau misalnya copy paste kayaknya banyak ya makalah-makalah, tolong para mahasiswa ngaku nggak kalian ngambil makalah dari mana tuh. Cuma tinggal copy paste aja udah gitu ya. Bener-bener nih sahabat kreatif. Jadi kayaknya ini benar-benar harus dibiasakan ya Pak ya, melek media juga nih. Bisa dicobakan. Misalnya seperti ini nanti kan kayak gini Mbak Erin coba tambahin gambar atau apa misalnya di situ kan. Nah, nanti kita coba kalau mau dijalanin pun langsung bisa nih Mbak. Jadi hasilnya nanti akan sama. Hasilnya akan sama persis ketika saya share. Nah, saya langsung bisa dari handphone saya juga bisa ngelihat mau gerakan animasinya seperti apa seperti itu. Nah, ini bakal Erin matchingin sama yang halaman pertama, tenang. Aku akan membuatnya matching gitu. Oke. Nah. Nih sahabat kreatif, bahkan kamu bisa langsung ya dia PPT-nya keluar sendiri gitu yang kayak foldernya ini nggak perlu lagi susah-susah gitu, tinggal ngetik aja gitu apa-apa yang pengen kamu ketik di sini nih udah sahabat kreatif. Oke, bener-bener ya kalau kayak gini sangat memudahkan ya Mbak ya. Memudahkan banget nih kalau kayak gini nih. Dan ini benar-benar kalau kamu belajarnya ini nggak susah sih kalau kamu mau belajar ya. Kalau kamu mau belajar dan membiasakan ya Pak ya. Iya sangat. Ini kan sangat mudah sekali gitu. Ini benar-benar harus dibiasakan kalau yang kayak gini nih. Tapi kalau di sekolah sendiri Pak, kalau di sekolah Bapak sendiri nih, ini khususnya ini juga penasaran. Anak-anaknya semuanya mulai pakai yang kayak gini. Kalau ini kita namakan G-Class. Jadi kita itu di SMK Muhammadiyah itu ada namanya Edumu. Nah, kalau Edumu itu memang dari pusat itu istilahnya edukasi digital Muhammadiyah. Jadi memang kita dari pusat itu disupport untuk LMS atau pembelajarannya kita menggunakan Edumu. Nah, mirip kayak gini tapi kita lebih kompleks. Yang Google Class yang ada ini kita buat hanya sebagai pendamping. Jadi istilahnya kelas basic. Nah, jadi kelas basicnya yang ini nanti advance-nya nanti di Edumu. Lebih dikerucutkan ya, iya, Pak ya? Karena nanti di situ ada materi ujian, kemudian nanti materi bahan ajar. Nah, itu semua komplit dari sini. Kalau di sini kan kita collab, paling-paling kita ngelihat kalau yang dari yang sini mau pengen lihat hasil anak, karya anak itu seperti apa sih? Nah, adik-adik kita yang ada di sekolah, ini tentang materi misalnya teknologi layanan jaringan. Nah, dia buat presentasi seperti apa. Nanti kita ujinya pakai apa? Platform yang berbeda seperti itu. Oke deh, benar-benar nih sahabat kreatif ya. Aduh, siang hari ini kita benar-benar melek media ya kayaknya ya. Dan ini pembelajarannya yang kayak mungkin beberapa orang juga mikirnya sederhana gitu doang. Padahal banyak banget dari kita yang masih nggak tahu Pak yang kayak sekali. Gitu ya. Benar-benar. Kadang hal-hal yang kita anggap remeh, kadang orang juga nggak tahu tapi dia malu nanya gitu Pak ya. Jadi
takut deh nanya nanti dibilang nggak melek lagi padahal bener-bener nggak tahu nih sahabat Iya. kreatif. Nah, dan semoga pembelajaran kita siang hari ini nih bisa bikin kamu jadi lebih tahu tentang bagaimana media sekarang, perkembangannya juga sahabat kreatif. Dan kamu yang di rumah juga bisa nonton langsung lagi nih kalau kamu ketinggalan di YouTube kita RRI Palembang sahabat kreatif, kita lagi live streaming dan nanti bisa kamu tonton ulang di situ sahabat kreatif ya. Jadi Oh, Erin siang hari ini bareng sama Bapak Ferry, thank you banget iya, Bapak Ferry yang udah sama-sama. mau mampir loh ke RRI siang ini sahabat kreatif dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang ya Iya, Pak ya. sama-sama. Dan semoga nanti ke depannya ujiannya juga lancar ya Iya, teman-teman amin. kita dari Terima kasih. SMK Muhammadiyah Palembang sahabat kreatif. Dan yang pasti untuk semuanya juga, untuk kamu juga jangan lupa selalu belajar dan jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali dan juga Bapak Kurniawan, kita harus pamit dari undur diri dulu ya Pak ya karena Iya. udah jam 1. Aduh, Wah, nggak kerasa kenapa ya. cepet banget ya. Padahal kita masih ngobrol nanti deh. Besok kita bakal ketemu lagi sahabat kreatif di pastinya kelas tambahan tapi dengan mata pelajaran yang berbeda. Nah, kamu pastikan stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Akhir kata Erin dan juga Pak Kurniawan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye. Bye.